Saya di sini akan menjelaskan sejak biografi singkat Ibnu Miskawai. Nah, nama asli dari Ibnu Miskawai itu adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yakub ibnu Miskawai. Dikenal dengan sebutan Ibnu Miskawai. Dia dikenal sebagai intelektual muslim pertama di bidang filsafat etika. Ibnu Miskawai juga memiliki nama panggilan lain yaitu dengan sebutan kunyah. Ibnu Miskawai lahir di Rai pada tahun 932 Masehi. Meninggal di Isfahan pada tanggal 16 Februari 1030. Ibnu Miskawai ini hidup pada masa pemerintahan Buaihia yang para pemukanya itu penganut Syiah. Belakang pendidikan Ibnu Miskawai itu belum terlalu jelas, namun Ibnu Miskawai belajar sejarah dari Ahmad ibnu Kamil al-Qadhi, belajar filsafat dari Ibnu Hamar, dan belajar kimia dari Ibnu Thayyib ar-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap teman-teman sekalian. Tak lupa juga kami sampaikan yang terhormat kepada Bapak Sukma Hadi, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam, juga Filsafat Pendidikan Islam. Saya meminta maaf terlebih dahulu apabila dalam presentasi kali ini saya suaranya kurang terdengar jelas karena kebetulan saya sedang menjalani proses penyembuhan. Jadi mohon maaf suaranya agak tidak terdengar jelas, mohon maaf sekali nih. Baiklah, apa yang melanjutkan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Mbak Kuratullah ini mengenai sejarah singkat kehidupan Ibnu Miskawai. Sekarang giliran saya untuk mengetahui pemikiran Ibnu Miskawai. Pemikir yang produktif, hampir beliau ini memiliki kapasitas multidimensi karena beliau ini gemar untuk membaca ilmu pengetahuan, membaca buku-buku, apapun yang menjadi ilmu beliau lahap. Dalam arti beliau bisa dikatakan sebagai kutu buku lah. Hampir semua fan ilmu beliau menguasai, ya, hampir semua fan ilmu beliau kuasai. Diantaranya adalah ilmu filsafat etika, sejarah, sastra, politik, kedokteran seni, dan lain-lain. Ini menandakan bahwa beliau ini orang yang luar biasa dan kecintaan terhadap ilmunya sangat tinggi. Namun walaupun demikian, beliau itu lebih dikenal sebagai filsuf yang menguasai atau yang mendalami ilmu etika saja, karena beliau terkenal dengan kitabnya yang dinamakan dengan Tahdzibul Akhlak. Saya punya kitabnya PDF, barangkali teman-teman mau minta bisa saya kirim lewat grup nanti. Sebelum kemunculan beliau, belum ada filsafat atau filsuf yang memang fokus untuk membahas tentang ilmu etika. Jadi karena beliau fokus, makanya disebut sebagai pelopor pertama filsuf tentang etika. Konsep-konsep beliau didapatkan dari filsuf Plato, Aristoteles, dan ajaran-ajaran hukum Islam, serta diperkaya dengan pengalaman dan situasi zaman yang beliau
hidup ya, beliau hidup pada zaman itu berarti menambah wawasan beliau dalam latar belakang pendidikannya sebagai filsuf etika. Yang terkenal kitabnya itu Tahdzibul Akhlak. Karena beliau dikenal sebagai filsuf ya, beliau menitik beratkan pada moralitas manusia, sebab beliau mengatakan bahwa andai kan tidak dibarengi dengan akhlak, pendidikan tidak dibarengi dengan akhlak, hanya pengetahuan otak saja, maka itu tidak seimbang antara hati dan otak. Oleh karenanya beliau juga menitik beratkan bahwa harus adanya pembelajaran mengenai akhlak, etika, supaya ini membedakan antara manusia dengan hewan, manusia dengan ciptaan lainnya. Karena ketika keputusan hanya berlandaskan dengan otak saja, tidak berlandaskan dengan hati nurani, mungkin saja itu akan menimbulkan tidak keseimbangan antara keputusan yang dilakukan dia. Terus beliau menitik beratkan kepada manusia harus memperbanyak fikir dan zikir sehingga terwujud keseimbangan antara akal dan hati ya, karena beliau adalah filsuf etika atau akhlak, jadi beliau menyiarkan, memberitahu bahwa zikir itu sangat berpengaruh. Olah hati dan pikiran itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Karena hati yang bersih itu bisa dinilai dari jasad yang sehat atau sebaliknya, seperti itu. Beliau mengemukakan pendapat pendidikan akhlak harus ditanamkan sejak dini. Dalam artian manusia harus diberikan bekal sejak sedini mungkin, karena kedewasaan itu selalu meningkat dan itu akan mempengaruhi akhlak dari orang tersebut. Terus pendidikan akhlak bukan semata-mata ilmu pengetahuan belaka, namun lebih dari itu dikaji lebih mendalam tentang pengaruh akhlak terhadap etika dan akhlak masyarakat. Jadi setelah mempelajari akhlak, setelah mempelajari ilmu pengetahuan, tidak cukup kita itu hanya berdiam diri, tetapi harus mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui untuk dikembangkan dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyembunyikan ilmu kita. Jadi bagaimanapun juga peranan kita sebagai pendidik atau orang yang mempunyai etika moral harus tetap diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Memberikan contoh bahwa pendidikan bukan hanya pengisian otak belaka, namun juga pengamalan dan kebaikan yang ia lakukan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.